Di balik bukit-bukit yang menjulang dan di antara hijaunya petak-petak sawah, tersembunyi sebuah tempat yang menyimpan rahasia waktu. Bayan, sebuah desa di kaki Gunung Rinjani, Lombok Utara, yang seolah membeku dari hiruk-pikuk dunia. Di sini, waktu berjalan bukan dengan detak jam di dinding, melainkan dengan siklus alam dan budaya yang telah bergulir dari generasi ke generasi. Di sini, adat dan tradisi masih melekat dalam sendi kehidupannya. Masyarakatnya tumbuh dalam lingkaran adat. Semua tradisi adalah pengingat bahwa modernitas tidak harus menghapus jejak leluhur. Kenapa masyarakat adat Bayan itu sampai sekarang masih memegang tradisi dan budaya peninggalan leluhur itu, karena memang tradisi dan budaya itu dia masih hidup sampai sekarang. Jadi sejak lahir sampai meninggal itu selalu melalui pelaksanaan acara-acara adat. Di balik setiap ritual, di balik setiap langkah, ada satu sosok yang memegang peran sentral, sang penjaga utama tradisi, pembekal adat. Ia bukan hanya pemimpin seremonial. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Baginya, menjaga tradisi bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga amanah spiritual. Jadi yang saya rasakan itu sebetulnya penting kepada semua kita ini harus hidup secara beradat. Karena ketika kita berbicara beradat itu tentu itu menjadi panutan atau semacam tuntunan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena adat istiadat itu adalah aturan-aturan yang memang sudah ditentukan untuk menjadi pedoman kepada bagi semua makhluk hidup, terutama bagi semua manusia. Setiap tahun, saat bulan Rabiul Awal tiba, seluruh jiwa dan raga di Bayan bersiap. Mereka menyambut Maulid Adat Bayan, sebuah peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa pelaksanaannya selalu kita lihat H+2 dari pelaksanaan secara nasional? Karena itu memang penanggalan yang sudah baku melalui sistem wariga. Nah, ini yang kemudian kita bisa mengetahui kapan, hari apa dia jatuh Maulid sekian tahun ke depan. Nah, karena hitungan-hitungan itu dia sudah baku. Maulid Adat Bayan merupakan rangkaian panjang persiapan, penuh dengan makna, simbol, dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Sebuah ritual yang dibangun di atas pondasi semangat gotong royong
dan kebersamaan yang kokoh. Masyarakat bergerak serempak, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Perayaan Maulid Adat itu dilaksanakan 2 hari, yang mana hari pertama itu adalah hari di mana kita berkumpul. Berkumpul atau istilahnya itu adalah merembun. Nah, di waktu hari kita berkumpul itu, nah di situ kita akan bisa mengetahui berapa banyak nih warga kita yang datang untuk mengikuti acara. Perayaan Maulid Adat Bayan diawali dengan ritual Tun Gerantung. Ini merupakan prosesi di mana alat musik kuno Bayan dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang dilakukan oleh beberapa tokoh adat untuk dibawa ke area kampung. Di sisi lainnya, masyarakat adat Bayan berbondong-bondong menuju kampung. Sebuah komplek bangunan suci yang hanya boleh ditempati seorang pemangku adat dan keluarganya yang disebut amak lokal. Mereka membawa hasil bumi dari keringat dan doa mereka selama setahun penuh. Nah, sehingga dari situ juga dari hasil apa yang mereka bawa itu seperti bisa kita lihat ada yang bawa padi, hasil bumi, ada yang bawa hasil ternak. Nah, itu maksudnya nanti untuk bisa dinikmati secara bersama-sama. Hasil bumi itu bukan sembarang pemberian. Ini adalah representasi dari janji yang telah mereka genggam erat. Nazar-nazar itu telah terucap di bawah langit Bayan, disaksikan oleh alam dan dijaga oleh adat. Kini, di momen Maulid, janji itu dilunasi. Jadi barang-barang bawaan yang dibawa oleh masyarakat adat ketika mereka mengikuti acara perayaan Maulid itu sesungguhnya adalah bagian dari ungkapan rasa syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat yang diberikan melalui hasil panen, peternakan dan sebagainya. Nah, sehingga bisa kita lihat ada yang membawa ayam, ada yang membawa kambing, bahkan ada yang membawa kerbau. Tetapi itu bukan menjadi syarat untuk kita bisa mengikuti acara. Seandainya pun kita tidak memiliki apa-apa yang bisa kita berikan, itu tidak masalah. Nah, sehingga kadang-kadang, tetapi karena ini menjadi sugesti kita ya, yang kita yakini bahwa ketika kita bisa memberikan sesuatu, hatta hanya selembar daun sirih pun, tetapi itu akan bermanfaat bagi orang banyak, maka itu dianggap suatu hal yang luar biasa juga dalam mengikuti proses acara. Di dalam kampung, Inan Menik, seorang perempuan, menerima hasil bumi dari para warga. Nantinya hasil bumi tersebut akan diolah menjadi hidangan untuk dihaturkan kepada ulama dan tokoh adat Sasak Bayan
di hari puncak Maulid Adat. Masyarakat adat Bayan yang datang nantinya akan diberikan sembe di keningnya. Sembe itu semacam penanda. Nah, sebetulnya sembe itu adalah racikan dari sirih pinang yang sudah melalui proses didoakan oleh tetua. Jadi bisa dianggap bahwa sembe itu sebagai sebuah pemberkatan lah, ya pemberkatan, sehingga untuk memohon dengan tujuan kita mengharapkan supaya ketika kita mengikuti proses acara itu, kita diberikan kelancaran dan tidak mendapatkan suatu hal yang tidak kita inginkan. Masyarakat adat Bayan, baik laki-laki maupun perempuan, antusias dalam menyiapkan prosesi puncak Maulid Adat. Para pemuda mulai mempersiapkan prosesi selanjutnya. Tongkat-tongkat bambu mulai disiapkan dan lesung panjang dari kayu yang disebut rantok beling mulai dibersihkan. Selanjutnya, sejumlah perempuan adat akan mulai prosesi menutup. Sebuah proses penumbukan padi secara tradisional yang bertahan hingga kini. Ritual ini bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan sebuah orkestra kolosal yang melibatkan belasan perempuan. Setiap hentakan bambu telesung mengeluarkan irama yang khas, sebuah musik yang telah dipraktekkan turun-temurun. Yang pertama, kalau untuk perempuan itu harus suci, dalam keadaan suci, bersih, bukan tidak bisa untuk haid yang kayak gitu. Terus yang kedua, hamil juga nggak boleh. Terus misalnya kan orang bersuami istri, itu malamnya itu harus suci, harus dibersihkan dirinya dulu. Pada hari kedua prosesi Maulid Adat Bayan, masyarakat adat mulai mempersiapkan hidangan-hidangan yang akan dipersembahkan saat puncak acara. Kaum laki-laki mempersiapkan hasil ternak untuk diolah, sedangkan kaum perempuan melakukan prosesi umbisok menik. Prosesi ini dimulai dari berangkatnya para wanita dari desa Bayan dengan membawa beras di dalam bakul dan dijinjing di atas kepala. Dengan hikmat, mereka mengayunkan langkah pasti menuju sungai di dekat desa. Bisuk meni itu kan artinya mencuci beras. Tetapi oleh masyarakat adat itu kegiatan mencuci berasnya itu langsung ke kali. Nah, sehingga yang bertindak sebagai pelaksana pencucian beras itu adalah
perwakilan dari para peranata adat yang ada, perwakilan perempuan dari para peranata adat. Bisuk Menik kenapa harus perempuan? Karena yang wajib untuk masak beras itu kan perempuan. Itu tidak semua orang yang bisa ikut Bisuk Menik. Harus ada dari keturunan tertentu juga. Pembekal, penjeleng, nepande, inak loka itu. Maulid adat Bayan kini menjadi sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal kepada dunia. Mereka ingin anak-anak mereka tetap mengenal siapa diri mereka, dari mana mereka berasal, dan nilai-nilai apa yang harus mereka pertahankan di tengah gempuran zaman. Jadi pasti kita merasa senang dan sangat merindukannya, karena tidak setiap hari makanya kita tidak bosan. Ketika sebuah proses acara itu bisa berjalan dengan baik, maka itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Selaku orang terdepan lah, membersamai warga kita dalam proses pelaksanaannya. Di era modern seperti sekarang, tradisi ini menghadapi tantangan yang begitu nyata. Ada desakan modernisasi, teknologi yang semakin tak terpenuhi, dan budaya luar yang menggerus nilai-nilai lama. Namun, di sisi lain, ada semangat masyarakat adat untuk mempertahankannya. Mereka memahami bahwa tradisi ini bukan hanya sekadar ritual. Lebih dari itu, namun ini semua merupakan identitas mereka. Memang tidak bisa dipungkiri tantangan terberatnya adalah perkembangan zaman. Di masa modern yang sekarang ini sebetulnya tantangan yang paling berat itu adalah tantangan yang berasal dari tubuh kita sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Ketika generasi kita itu, anak-anak kita itu, mereka keluar untuk mendapatkan pendidikan di luar sana, pada saat mereka kembali tidak jarang mereka tidak mau untuk untuk terlibat. Nah, maka dari awal bagaimana upaya kita untuk generasi muda ini mau untuk kembali melakukan tradisi dari orang tua itu memang itu sangat berat. Banyak hal yang harus kami lakukan, terutama saya selaku orang pemuka terdepan itu harus sering-sering melakukan komunikasi. Tibalah puncak dari seluruh rangkaian Maulid Adat Bayan Raja Mulu. Prosesi sakral yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat Bayan dalam satu perayaan besar. Semua hadir, dari anak-anak hingga tetua adat, dari mereka yang tinggal di desa hingga yang pulang dari perantauan. Acara puncak di masjid itu kan doa bersama. Setelah itu dilaksanakan makan bersama. Nah, setelah acara doa bersama dan makan bersama di masjid, masing-masing masyarakat dari masing-masing kepembekalan itu akan kembali ke kampung masing-masing. Ini adalah persembahan kepada leluhur dan pengingat akan asal-usul. Masing-masing anggota masyarakat Bayan membawa ancak, wadah berisi makanan yang telah dimasak. Makanan ini bukan sekadar hidangan, melainkan simbol dari berkah, kebersamaan, dan rasa syukur. Kegiatan Maulid Adat ini sesungguhnya adalah merupakan bagian dari upaya kita mempertahankan tali silaturahmi.
untuk menjaga harmonisasi yang mungkin saja sebelumnya pernah ada terjadi hal-hal yang bersifat ketersinggungan dan sebagainya. Maka di sini, di tempat ini kita berbaur bersama-sama dengan tidak membedakan pangkat, jabatan yang dimiliki di luar sana. Di sini kita membuka diri menjadi satu. Semua orang Bayan pasti sangat menginginkan, sangat merindukan hari ini ya, hari Maulid adatnya. Pasti mereka merasakan sangat senang udah menyambut Maulidnya. Perayaan Maulid Adat Bayan memberi pesan penting bahwa tradisi bukanlah beban, melainkan warisan leluhur. Harapan masyarakat Bayan sederhana, agar generasi muda tidak melupakan akar mereka. Saya sih memiliki harapan besar kepada generasi berikutnya agar mereka dengan kekayaan budaya yang dimiliki sampai saat ini itu bisa dijadikan sebagai satu kebanggaan. Satu kebanggaan yang bisa ditampilkan sebagai bentuk jati diri mereka sebagai warga masyarakat adat Bayan. Maulid Adat Bayan adalah cerminan dari sebuah tradisi yang tidak pernah mati. Ia terus hidup dan beradaptasi. Ini bukan hanya tentang perayaan setahun sekali, tetapi tentang jiwa, identitas, dan persatuan yang tak tergantikan. Inilah kisah tentang sebuah tradisi yang berani berpegang teguh pada akarnya sambil menatap masa depan yang penuh harapan.